Shalom adik-adik, halo, selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk sekolah minggu bersama-sama. Meskipun di rumah masing-masing tetap semangat ya, jangan sampai kendor semangatnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur sekali ya adik-adik, hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka dari itu kita harus semangat. Nah, agar lebih semangat, di sini Kak Indah mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kita harus selalu jalan serta Yesus ya adik-adik. Setiap hari dalam melakukan hal apapun kita harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita mau minta pimpinan dulu sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mau berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Buka Alkitab. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, semakin bertumbuh. Dengarkan firman Tuhan, kita mau panggil Kak Asih dan Kak Yani, silahkan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Asih di sini. Kalau tadi kita udah bersama memuji nama Tuhan dengan Kak Indah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pagi hari ini nanti akan dibawakan oleh Kak Yani. Loh, kalau Kak Yani terus ngapain Kak Asih di sini? Nah, Kak Asih di sini mau sedikit mengulas cerita minggu yang lalu. Mungkin adik-adik ada yang sudah lupa,
atau mungkin minggu yang lalu karena ada urusan tidak bisa mengikuti ibadah online. Kak Asih akan mengingatkan lagi supaya adik-adik ingat, dan bagi yang sudah ingat tetap mendengarkan ya, supaya nanti kalau CCA semua bisa mengerjakan dengan hebat, dengan benar. Oke adik-adik udah siap ya? Cerita minggu yang lalu diceritakan tentang Daud yang melanggar perintah Tuhan, yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kesalahannya apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Kemarin yang mengikuti ingat enggak? Iya, kesalahan dari Daud yaitu melanggar perintah Tuhan yang ke-10. Apa itu? Perintah Tuhan yang ke-10 yaitu jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Daud mengingini kepunyaan Uria adik-adik. Kepunyaan Uria yaitu Batseba yang saat itu masih menjadi istri dari Uria. Dan adik-adik untuk memperoleh itu cara yang digunakannya juga tidak baik adik-adik. Bagaimana caranya? Masih ingat enggak? Caranya Daud mengirim Uria untuk menjadi kepala pasukan perang adik-adik. Lah kalau Uria perangnya di depan sendiri, pasti nanti dia akan mati, akan gugur adik-adik saat berperang melawan musuh. Ternyata adik-adik apa yang diinginkan Daud terjadi. Uria kemudian gugur di medan perang dan Daud berhasil merebut Batseba adik-adik. Nah, cara seperti itu tidak baik dan itu melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kemarin kita belajar bersama-sama bahwa kita tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Kalau mungkin teman kita punya mainan baru atau punya baju baru, terus adik-adik pengen, kemudian adik-adik diam-diam mengambil mainannya temennya atau merampas, merebut. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kalau adik-adik mengingini sesuatu, adik-adik boleh minta kepada Tuhan, adik-adik boleh meminta kepada orang tua adik-adik untuk membelikannya. Kalau belum bisa dibelikan, adik-adik tidak boleh nangis, tidak boleh ngeyel. Ya, itu cerita minggu yang lalu adik-adik. Lalu kira-kira Tuhan menghukum Daud enggak adik-adik? Iya, Tuhan menghukum Daud yaitu dengan memberikan malapetaka pada keluarga Daud. Tapi karena Daud mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, akhirnya Tuhan pun mengampuni Daud dan tetap mengasihi Daud. Akhirnya Daud dan Batseba diberi keturunan seorang anak yang diberi nama Salomo. Lalu siapakah Salomo itu? Bagaimana kehidupannya? Kita akan dengarkan ceritanya kali ini yang akan dibawakan oleh Kak Yani. Yuk kita panggil bersama-sama. Kak Yani. Kak Yani, mana ya adik-adik ya? Halo. Makasih ya Kak Asih udah membuka firman pada pagi hari ini dengan kita flashback cerita kemarin. Tapi sebentar aku mau say hello sama adik-adik yang di rumah dulu. Terakhir Kak Yani itu bertemu adik-adik di ibadah online itu cerita tentang Musa. Wah, lama sekali baru sekarang bisa nongol lagi ketemu adik-adik di ibadah online pada minggu pagi ini. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka dulu dengan berdoa. Yuk Kak Yani, tunggu, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu di pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami dan Tuhan telah memberikan berkat kesehatan buat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami sekolah minggu yang lain. Walaupun masih beribadah di rumah, kami percaya adik-adik
masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan dan berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tadi Kak Asih sudah mengingatkan cerita tentang Daud di minggu yang lalu. Nah, tadi Daud kan mendapat hukuman dari Tuhan karena kesalahannya. Nah, pada minggu pagi ini Kak Yani mau cerita tentang satu tokoh yang sangat luar biasa. Ada 6 huruf, depannya S, belakangnya O. Ayo Kak Asih tahu nggak siapa? Soto. Ini Bukan ya? nama tokoh ya. ya. Adik-adik yang Kan di rumah. S sama O. Boleh ayo. Ada 6 huruf, depannya S, belakangnya O. TikTok, TikTok. Salomo. Ya, betul enggak Kak Yani? Betul. Nama orang Salomo. Nah, pada pagi hari ini kita mau cerita tentang Salomo Kak Asih. Siapa sih Salomo? Kak Asih tahu nggak Salomo? Oh, tadi Kak Asih udah cerita. Salomo itu anaknya Daud. Anaknya Daud setelah anak yang pertama meninggal. Nah, kita mau buka Alkitab kita dulu ya adik-adik. Dalam Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Tidak panjang, nanti adik-adik bisa baca di rumah sendiri didampingi oleh mama dan papa ya, atau ayah dan ibu adik-adik semua. Nah, Kak Yani cuma mau membacakan ayat yang ke-30. Atau Kak Asih nih bisa bantu bacakan ayat yang ke-30 ya. Sebentar ya adik-adik, matanya wis suloyo ini. Ayat yang ke-30. 30. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Nah, terima kasih Kak Asih ya. Nah, adik-adik, tadi di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Daud akan digantikan oleh anaknya. Jadi sebelum Daud mengangkat Salomo menjadi raja, dia berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Siapa ya yang cocok untuk jadi pengganti Daud sebagai raja untuk memimpin Israel. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan menginginkan Salomo yang menjadi raja atas Israel. Nah, siapa yang tahu sebelum Salomo siapa yang menjadi raja Israel? Ntar loh Kak Asih jangan jawab dulu. Aku tahu loh. Adik-adik dulu yang di rumah. Ca, tahu Cak? Siapa? Itu Biel. Ada yang lain tuh, Ois, Jenis, Jesse. Oh iya. Kak Yani ngabsen. Iya, soalnya aku kangen sama adik-adik wis ora ketemu. Ya, sebelum Salomo itu yang jadi raja Saul. Berikutnya Daud dan Salomo menjadi raja yang ketiga. Nah, kita cari tahu dulu ya tentang Salomo. Salomo itu ayahnya namanya Daud. Ibunya siapa Kak? Betseba. Betul, Betseba. Ada yang tahu Salomo lahir di mana? Ting tong. Kakak tahu? Gimana ya? Tak kasih tahu ya Kak. Salomo lahir di Yerusalem. Nah, Salomo ini namanya ada artinya loh Kak. Namamu ada artinya enggak Kak? Apa Kak? Ada. Kalau Kak Asih berarti harus penuh kasih. Begitu ya adik-adik ya. Nah, Salomo itu artinya damai, begitu ya. Terus Kak Asih sekarang umur berapa? Malu, baru 21. 21. Nah, adik-adik, Salomo itu belum dewasa, masih umurnya belasan tahun. Belasan tahun itu paling besar itu 19 angkanya ya.
19. Nah, Kak Asih sampai setua ini jabatan paling Setua tinggi katanya. apa yo? Selain ibu rumah tangga, pernah menjabat apa? Menjabat apa ya? Guru sekolah minggu. Sekolah dong. minggu. Hebat. Nah, Salomo ini masih usia belasan tahun sudah hebat. Dia menjadi raja atas bangsa yang besar. Bangsa apa, Kak? Bangsa Israel. Nah, karena Salomo ini masih kecil, belum dewasa, makanya Salomo meminta kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa memohon petunjuk Tuhan Yesus supaya dia bisa menjadi pemimpin, menjadi raja yang baik. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang diminta oleh Salomo saat dia berdoa kepada Tuhan Yesus? Kira-kira apa ya, Kak? Yang diminta ya? Aku jadi ditanya terus di Ya sini. iyalah. Apa adik-adik ada yang tahu nggak doanya Salomo? Tak jawab nanti aku dikasih hadiah ya Kak Yani. Nah, nanti hadiahnya es krim di rumah, Kak. Oke, siap. Salomo berdoa meminta hikmat kebijaksanaan. Betul? Ya, jadi es krim dong. Boleh, nanti dapat es krim. Ya wes, nanti ya Kak nek pulang es krim satu ya Kak. Nah, buat adik-adik yang mau es krim boleh ntar ke rumah Kak Yani ya. Tapi Nanti beli. bayar. Oke, kembali ke firman Tuhan. Betul yang dikatakan Kak Asih bahwa Salomo berdoa meminta hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar dan pastinya macam-macam sifatnya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa sih sing dinamake itu hikmat? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nih es krim lagi nih yang tahu artinya hikmat. Tapi jangan tanya mamanya ya. Diem aja. Nah, Kak Asih Aku takut mau ditanya. Nah, kayaknya mau kasih tahu yang dimaksud hikmat itu adalah suatu penggunaan, suatu pengetahuan dengan benar. Jadi lawan katanya hikmat itu kebodohan. Jadi Salomo karena dia masih kecil, belum dewasa, dia minta hikmat pertolongan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi jika ada masalah yang besar, ada sesuatu yang dia tidak bisa memutuskan sendiri karena masalahnya sulit ya Kak. Nah, Salomo bisa menyelesaikan karena tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Gitu Kak Asih. Atau Kak Asih mau tanya dulu ini? Enggak aku nanti tanya terus nanti es krimnya Kak Yani habis nah aku bisa jawab. Ya wis. Adik-adik, firman pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk kita bersama-sama meminta kepada Tuhan itu hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Seperti Salomo memberi contoh bahwa dia meminta hikmat, bukan kekayaan dan bukan yang lain untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi karena Salomo tadi sangat menurut kepada Tuhan, dia setia, maka bukan cuma hikmat yang diberikan kepada Salomo. Selain hikmat, Tuhan menambahkan kekayaan atas bangsa Israel. Ya, karena kekayaan kerajaan bangsa Israel tadi, nantinya Salomo bisa membangun bait Allah yang begitu megah dan luar biasa. Nah, di tangan Salomo juga Kak Asih, bangsa Israel ini disegani oleh bangsa-bangsa. Tentaranya jadi keren-keren, terus ekonominya maju Kak Asih, tidak kalah waktu dipimpin oleh Raja Daud ayahnya begitu. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya firman pada pagi hari ini. Kita cukup belajar dari Salomo yang masih kecil tapi boleh dipakai Tuhan. Kak Yani berharap Kak Asih ya, adik-adik yang masih kecil juga jangan kita bersedih hati. Dipakai Tuhan itu tidak harus dewasa ya Kak ya,
tapi kita masih kecil juga bisa dipakai Tuhan. Dengan syarat apa Kak Asih? Kita harus tetap taat akan Tuhan, mengetahui mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Kalau yang baik kita lakukan, kalau yang tidak baik kita tinggalkan. Seperti itu adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di cerita minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya. Tapi pastinya kita mau tutup dengan doa dulu. Kak Asih bisa bantu Kak Yani ya, tutup berdoa firman pada pagi hari ini. Kita mau berdoa menutup firman pagi hari ini. Yuk kita tutup mata, tunduk kepala, kita mau menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah pimpin kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Engkau begitu banyak mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami mau senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk kami senantiasa mau belajar taat kepadamu, untuk kami belajar untuk tidak mengingini kepunyaan teman-teman kami, tapi untuk kami senantiasa meminta kepadamu apa yang kami inginkan. Untuk kami juga belajar Tuhan, supaya kami seperti Salomo yang mau senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Engkau, yang mau meminta hikmat dan kebijaksanaan untuk kami boleh melakukan mana yang baik, untuk kami meninggalkan mana yang tidak baik. Ajar kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, untuk senantiasa taat kepadamu melalui dengan kami taat beribadah sekolah minggu, dengan kami mau berdoa, dengan kami mau taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara sekolah minggu selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Kak Asih ya, Iya. udah dibantu doa. Kita panggil Kak Indah untuk melanjutkan acara kita Kak ya. Ya, yuk Kak Kak Indah. Oke adik-adik, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kali ini kita mau persembahkan sedikit dari banyak-banyak berkat yang Tuhan berikan. Kita mau angkat pujian persembahan kami. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kita mau sama-sama doakan kedua orang tua kita, terus kemudian sekolah minggu kita, kemudian kita juga mau bawa dalam doa sekolah kita, agar meskipun saat ini kita sekolahnya juga online, tapi harus tetap semangat ya teman, ya adik-adik. Oke, kita mau sama-sama berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di sini Tuhan Yesus, kami mau bawa doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang mau berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus, dalam mereka mencari nafkah Tuhan Yesus, dalam mereka mendidik kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan.
Kiranya Engkau yang berikan kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat mendidik kami dengan baik Tuhan Yesus, agar dapat mendidik kami menjadi anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang mau berikan kepandaian Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat belajar dengan baik Tuhan, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus, bila tadi kami telah mempersembahkan sedikit dari banyak-banyak berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, kiranya Tuhan persembahan kami Tuhan dapat berguna bagi kerajaan surga-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus, ibadah kami yang begitu luar biasa Tuhan. Bila sebentar Tuhan Yesus kami mau mengakhirinya Tuhan, kiranya apa yang kami terima pada hari ini Tuhan Yesus dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami akan kembali menjalankan aktivitas kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang mau berkati kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan sekolah minggu lagi kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pasti penasaran kan firmannya minggu depan apa? Nah, tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.